Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 141. Bicara jujur. Azam duduk di kursi kemudi. Pria itu tersenyum memandang Erika. "Mau jalan kemana?" tanyanya. "Terserah aja," jawab Erika. "Duduk minum di coffee shop mau?" Azam menawarkan. Erika tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Tadi baru selesai minum," ucapnya. Oh iya, Azam begitu salah tingkah ketika melihat wajah gadis tersebut. Debaran di dadanya ketika memandang wajah gadis yang baru beberapa saat tadi menerima lamarannya. Azam tidak bertanya lagi. Pria itu menjalankan mobilnya. "Kita mau kemana, Bang?" tanya Erika. "Belum tahu, pokoknya jalan sajalah," ucapnya yang tersenyum tipis. "Apa kita cuma mau muter-muter enggak jelas?" tanya Erika yang mengerutkan keningnya. "Ide yang bagus," jawab Azam. Erika yang duduk di samping pria itu hanya memajukan bibirnya ke depan. Padahal tadi berharap akan ada momen romantis, tapi sepertinya enggak, Erika berkata di dalam hatinya ketika melihat sikap pria yang duduk di sampingnya. "Bang," panggil Erika. "Ya," jawab Azam. Erika diam tanpa melanjutkan apa yang ingin diucapkannya. "Pengen cendol?" tanya Azam asal. "Batagor," jawab Erika kesal. Azam tertawa saat mendengar ucapan Erika. Ia tahu bahwa saat ini gadis itu sangat kesal terhadapnya. Azam hanya diam ketika mengemudikan mobilnya. Ia mengikuti lirik lagu yang saat ini cukup menghibur dirinya yang sedang mengemudi. "Bang, sekretaris abang kenapa tadi enggak ada duduk di depan?" Erika bertanya menghilangkan rasa penasarannya. "Enggak tahu," jawab Azam. Erika menganggukkan kepalanya. "Mau kenalan sama dia?" Azam bertanya dengan memutarkan sedikit kepalanya ke arah Erika. "Iya," jawab Erika. "Besok ke kantor ya, biar tahu sama sekretaris abang," ucap Azam yang kemudian tersenyum. "Iya," jawab Erika. "Tapi abang harus ingat, Ika nggak suka kalau sekretaris abang cantik, apalagi seksi," ucap Erika. Azam menelan salivannya saat mendengar permintaan calon istrinya. "Ya udah, kalau gitu nanti abang langsung ganti," ucapnya kemudian. Dengan cepat Erika menganggukkan kepalanya. "Orangnya jangan cantik, kulitnya enggak boleh putih, jangan tinggi, kalau bisa badannya yang besar," ucap Erika memberi gambaran kriteria calon sekretaris suaminya. "Belum jadi istri aja udah kayak gini, gimana nanti jadi istri?" Azam berkata dengan mencubit kecil hidung kekasihnya. "Abang sendiri tahu seperti apa sifat Ika," ucap Erika yang memandang Azam. "Dia tahu, mudah emosional," jawab Azam. "Masa cuma itu sih bang?" jawab Erika. Azam hanya tersenyum. Pria itu mengemudikan mobilnya dan masuk ke dalam mall. "Ayo turun," ajak Azam. "Iya," jawab Erika. Erika diam ketika pria itu memegang tangannya. "Ada apa?" tanya Erika. "Abang mau ngomong," ucap Azam. "Apa?" tanya Erika. "Tapi janji nggak boleh marah." Azam memberikan isyarat terlebih dahulu.
Erika menganggukkan kepalanya. Dengar abang ngomong sampai selesai, ucapnya memberi perintah. Erika kembali menganggukkan kepalanya. Sekretaris abang itu, Siska, ucap Azam. Erika begitu marah ketika mendengar apa yang disampaikan oleh pria tersebut. Abang tidak tahu bahwa sekretaris abang itu dia, karena untuk seleksi karyawan yang masuk ke perusahaan langsung HRD. Abang tahu bahwa dia jadi sekretaris abang ketika abang sudah menjabat jadi direktur utama. Azam berkata dengan menatap wajah gadis yang baru berpasangan dilamarnya. Azam mengambil tangan gadis itu. Dengan cepat gadis itu mengibaskan tangannya. Cerita sampai selesai, Erika berkata dengan menahan emosinya. Azam menganggukkan kepalanya. Pria itu menyandarkan punggungnya di sandaran jok mobil. Abang ingin memberhentikan dia, namun abang tidak memiliki alasan karena dia bekerja dengan sangat baik sebagai perusahaan baru dan abang baru saja menjabat menjadi seorang pemimpin tertinggi di perusahaan kita. Abang harus bisa menjaga sikap abang. Abang harus sangat profesional terhadap karyawan abang. Abang tidak ingin ada berita macam-macam tentang dia yang pernah menjadi pacar abang tersebar luas di perusahaan, dan abang dikatakan tidak profesional karena sudah memberhentikan dia hanya karena status mantan pacar abang. Abang harus bisa menjaga tentang hal itu. Abang selalu memberikan batasan terhadap dia. Abang tidak ingin dia masuk ke dalam ruangan abang. Abang tidak ingin berbicara dengannya bila itu tidak penting dan sebagainya. Bahkan untuk berjumpa dengan klien, abang tidak mau membawa dia ikut serta. Abang akan pergi jumpa dengan klien hanya bersama dengan Raffi. Namun, abang begitu tidak nyaman melihat dia. Dia selalu berusaha untuk mencari kesempatan masuk ke dalam ruangan abang. Abang sudah katakan berulang kali dengannya agar dia tidak perlu mengantarkan abang minuman ke dalam ruangan. Cukup cleaning service yang datang mengantarkan minuman ke dalam ruangan. Namun, dia tidak pernah mau mendengarkannya. Dia tetap selalu berusaha untuk bisa masuk ke dalam ruangan abang. Selama dia menjadi sekretaris abang, abang tidak pernah lagi minum kopi, baik itu pagi, siang, ataupun sore, karena abang selalu membuang kopi yang diberikannya. Abang tidak percaya dengan dia. Abang juga sudah mengatakan kepada Raffi agar sekretaris abang diganti besok. Abang tidak mau lagi dia berada di depan ruangan abang. Abang tidak ingin dia dengan sangat bebasnya masuk ke dalam ruangan abang. Azam menjelaskan dengan memandang ke depan. Azam tidak ingin Erika mengetahui tentang hal ini belakangan, karena bila Erika mengetahui ini di kemudian hari, Azam tidak ingin terjadi kesalahpahaman antara dirinya dengan Erika. Abang nggak lakuin apa-apa sama dia kan? Tanya Erika. Yang jual mahal itu sepertinya lebih menarik daripada yang jual murah, ucap Azam yang tersenyum memandang gadis di sampingnya. Erika membesarkan matanya saat mendengar ucapan kekasihnya tersebut. Soalnya mama marah kalau misalnya ketahuan Ika abang cium, ucap Erika. Makanya dek, kita nikah aja, biar mama nggak marah kalau abang cium adek, ucap Azam yang kemudian tersenyum. Beneran, abang akan pindahkan dia? Tanya Erika. Iya, abang akan pindahkan dia. Jadi, dia nggak akan lagi bisa masuk ke dalam ruangan abang. Abang sudah merasa tidak nyaman dengan dia. Azam mengeluarkan semua yang ada di dalam hatinya. Kalau dia masih di perusahaan abang, itu artinya dia masih bisa ketemu sama abang, ucap Erika. Abang ini di sana memiliki jabatan tertinggi. Tidak semua orang bebas bertemu sama abang. Azam mencoba untuk memberikan pengertian kepada calon istrinya. Abang benar, enggak lakuin apa-apa sama dia. Erika begitu marah setelah mengetahui apa yang disampaikan oleh calon suaminya. Dek, abang di Amerika itu 3 tahun. Adik tahu seperti apa orang luar itu, baik fisik, penampilan, dan sebagainya, tanya Azam.
Erika menganggukkan kepalanya. Selama di sana, abang tidak pernah berhubungan sama mereka. Abang selalu menjaga kesetiaan abang sama adek. Apa itu tidak cukup untuk membuktikan kesetiaan abang? Siska itu jauh dari kata menarik menurut abang. Apalagi sifatnya dan juga sikapnya yang dulu yang sudah enggak bagus di mata abang. Azam berucap dengan sangat tegas. Benar ya, besok dia sudah tidak ada. Erika memberikan penekanan. Iya, besok sekretaris abang sesuai sama permintaan adek. Abang akan mengambil sekretaris yang sesuai dengan kriteria adek. Erika senang ketika mendengar apa yang dikatakan oleh calon suaminya tersebut. Jadi, dia tadi kenapa nggak ada di mejanya? Tanya Erika. Ya udah pastilah dia lari kalau nampak adik sama Aisyah, ucap Azam. Ternyata dia lihat kami. Padahal kalau tadi dia enggak lihat pasti sudah Ika, ucap Erika yang tidak melanjutkan kalimatnya. Azam tertawa ketika mengucapkan Erika. Tadi abang kira juga udah dimasak dianya, tapi enggak ada dengar laporan dari security kalau dia dibawa ke rumah sakit. Azam tertawa ketika mengatakan kalimat tersebut. Ika kesal melihatnya. Dia itu kayak orang enggak tahu malu, ucap Erika. Sudah, ayo turun, enggak usah bahas dia lagi, ucap Azam yang keluar dari mobilnya. Saat ini, pria itu sudah merasa sangat lega setelah berkata jujur dengan gadis yang akan menjadi istrinya. Erika menganggukkan kepalanya. Tapi tetap aja Ika masih kesal sama abang, ucapnya mencubit pinggang kekasihnya. Jangan cubit-cubit dek, nanti dibalas, ucap Azam yang memegang tangan milik Erika. Erika hanya tersenyum ketika mendengar ucapan calon suaminya tersebut. Mereka kemudian turun dari dalam mobil. Kesini ngapain? Tanya Erika. Daripada kita ngabisin minyak mobil dek, mahal. Mendingan kita keliling-keliling sampai capek, kaki pegal terus pulang, ucap Azam yang tersenyum tipis. Dengan sangat patuhnya Erika menganggukkan kepalanya. Iya, abang harus pandai berhemat, ucapnya kemudian. Azam tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Erika. Besok kalau jadi istri enggak boleh hemat kali ya dek, ucapnya. Erika hanya memajukan bibirnya dan menganggukkan kepalanya. Itu bibir kalau dimaju-majuin bikin kepengen lah dek, ucap Azam. Sudah Ika bilang gak boleh, kata mama jangan cium-cium, ucap Erika. Adek sih entah kenapa cerita ke mama. Azam kemudian mengusap kepala gadis tersebut. Harus jujur bang, kata mama harus jujur, ucap Erika. Azam tertawa saat mendengar ucapan kekasihnya. Besok kalau udah nikah sama abang, jangan diceritakan ya dek sama mama tiap malam apa yang kita kerjain, ucapnya. Iya, jawab Erika dengan sangat polos.